Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait vaksin DNA terapeutik VGX3100 untuk pengobatan high-grade squamous intraepithelial lesions positif HPV 16 dan HPV 18. Kelompok kami terdiri dari Brigita Keisha Santoso, Tiffany Winata Jingga, dan Maftu Fawas Nurhidayat. VGX 3100 merupakan imunoterapi berbasis DNA atau vaksin DNA yang digunakan sebagai alternatif pada operasi untuk high squamous intraepithelial lesion atau HSIL yang disebabkan oleh HPV 16 atau 18. Vaksin ini berisi plasmid yang memiliki dua gen dalam satu MCS atau multiple cloning site yang dipisah oleh suatu situs untuk pemisahan pasca translasi berupa endoproteolytic cleavage site. Kedua gen ini akan mengekspresikan protein yang merupakan antigen E6 dan E7. Dalam masing-masing protein terdapat zinc fingerprint motif yang terbentuk akibat struktur antiparalel beta sheets dan alpha helix yang memiliki residu asam amino cysteine dan histidine secara berurutan yang nantinya akan menjadi tempat ikatan dengan zinc. ZNF ini sendiri berfungsi untuk stabilisasi struktur protein. E6 secara natural akan berikatan dengan protein tumor supresor P53 dan E7 akan berikatan dengan retinoblastoma tumor supresor yang juga merupakan protein. Human Papillomavirus atau HPV merupakan kelompok atau golongan virus dengan materi genetik DNA yang menginfeksi sel epitel pada kulit dan mukosa. Virus ini umumnya ditularkan melalui kontak seksual ataupun kontak antar kulit yang terinfeksi. Kelompok virus HPV ini terdiri hingga lebih dari 200 strains yang berbeda, di mana masing-masing strains yang berbeda ini juga dapat memberikan efek yang berbeda. Secara umum, infeksi virus HPV dapat menyebabkan munculnya warts atau yang sering disebut sebagai kutil pada berbagai area permukaan di kulit, di mana 90% dari kasus infeksi HPV dapat sembuh dengan mudah ataupun sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, 13 dari 200 strains yang terdapat pada kelompok virus ini dapat menyebabkan efek yang lebih fatal, yaitu lesi, di mana jika lesi ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat menjadi semakin parah, bahkan menjadi penyebab utama kanker serviks. Virus HPV ini akan menyerang lapisan epitel kulit, di mana lapisan ini terletak tepat di atas dermis dan terdiri dari basement membrane, sel basal, sel spinosum, dan sel yang telah mengalami keratinisasi atau cornified cells. Virus HPV dapat masuk dalam tubuh melalui luka ataupun mikroabrasi, di mana untuk menginfeksi, virus ini harus berikatan dengan reseptor yang terdapat pada basement membrane yang disebut sebagai heparan sulfate proteoglycans receptor. Ketika virus HPV berikatan dengan reseptor ini, ia dapat menginternalisasikan genomnya ke dalam sel basal yang terletak pada lapisan dasar lapisan epitel kulit. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel basal, di mana kerusakan ini dapat menyebar hingga ke sel-sel yang terletak di atas lapisan epitel kulit. Kerusakan pada sel-sel dalam lapisan epitel kulit ini yang kemudian kita sebut sebagai lesi. Dari 13 strain virus HPV yang dapat menyebabkan kanker, terdapat 2 strain yang beresiko paling tinggi untuk menyebabkan kanker serviks, yaitu strain HPV 16 dan HPV 18, di mana 70% kasus kanker serviks disebabkan oleh kedua strain ini. Kedua strain ini memiliki gen L1 dan L2 yang akan diekspresikan pada kapsid di permukaan virus. Kemudian gen E1, E2, E4, E5, E6, dan E7, di mana gen E6 dan E7 ini yang memiliki peran paling besar dalam pembentukan lesi. Gen E6 dan E7 dapat mengganggu mekanisme DNA damage repairs yang merupakan mekanisme tubuh untuk memperbaiki kerusakan atau double strand breaks pada DNA. Hal ini kemudian memudahkan integrasi genom dari virus HPV ke dalam gen tubuh manusia. Integrasi genom HPV dapat menginaktivasi protein P53 dan retinoblastoma. Protein P53 memiliki fungsi dalam regulasi pembelahan sel, di mana salah satu fungsinya adalah mencegah proliferasi tidak terkendali oleh sel yang rusak. Sedangkan retinoblastoma memiliki fungsi untuk menekan pertumbuhan sel dengan mencegah sel memasuki fase sintesisnya. Ketika kedua protein ini diinaktivasi, dapat terjadi pembelahan tidak terkendali oleh sel yang rusak akibat HPV hingga akhirnya menyebabkan lesi bahkan kanker. High-grade squamous intraepithelial lesions atau HSIL merupakan area sel abnormal yang terbentuk pada permukaan organ seperti serviks, vagina, vulva, anus, dan esofagus akibat infeksi kronis virus HPV, di mana ketika kondisi lesi ini tidak ditangani dengan cepat, dapat berkembang hingga menjadi kanker.
Mekanisme kerja dari VGX300 itu dimulai dengan elektroporasi. Jadi kita pertama-tama ngeelektroporasiin dulu nih si plasmid DNA-nya, terus habis itu masuk ke dalam si selnya. Nah, lalu si plasmid ini kan karena udah dielektroporasi, dia bisa masuk nih ke dalam lapisan sel-sel kita. Nah, dia akan masuk ke sel otot. Nah, di dalam sel otot itu akan ada APC-APC nih yang menunggu. Nah, di saat itu si sel plasmid akan tertranskripsi dan tertranslasi di dalam sel inang yang udah standby di dalam sel ototnya dan pada akhirnya akan memproduksi protein E6 dan E7 untuk HPV 16-18. Nah, tadi kan si protein E6 dan E7-nya sudah ditranslasi ini di dalam sel inangnya. Nah, dari sana ada dua jalur nih yang bisa ditempuh oleh si protein ini. Yang pertama adalah si sel inang itu sendiri akan mempresentasikan si protein E6 dan E7 ini ke permukaannya melalui MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini karena dia mempresentasikan nih si antigen protein E6 dan E7-nya akan mengaktifasi si sel T sitotoksik melalui aktivasi CD8+. Nah, kalau misalnya jalur lainnya, jalur kedua adalah melalui MHC kelas 2. Dan MHC kelas 2 ini akan mempresentasikan antigen yang dia tangkap melalui presentasi silang dan ekspresi langsung si protein E6 dan E7 dari sel inangnya. Nanti ketika MHC kelas 2-nya sudah mempresentasikan nih si antigennya ke permukaan, dia akan mengaktifasi CD4+ yang merupakan sel T helper. Nah, tadi kan kalau dari MHC kelas 2-nya sudah ngepresentasiin nih si antigen protein E6 dan E7-nya, dia akan mengaktifasi sel T CD4+ helper. Dari situ, si sel T CD4+ helper yang sudah teraktivasi akan mengsekresikan sitokin, misalnya interleukin 2 dan interferon gamma. Hasilnya apa? Jadi ada dua hasil. Yang pertama dan yang terpenting adalah dia akan mematurasi si sel T sitotoksik dan membantu pembentukan memori sel T tersebut. Sedangkan hasil yang kedua adalah sitokin ini akan mengaktifasi si sel B sehingga dia menjadi sel plasma yang dewasa dan dapat mengsekresikan antibodi. MHC kelas 1 akan mempresentasikan antigen E6 dan E7 pada permukaannya sehingga mengaktifasi si sel T CD8+ sitotoksik. Ketika sel T sitotoksik ini sudah teraktivasi, dia akan secara otomatis mengenali sel yang mengekspresikan HPV 16-18 dengan protein E6 dan E7 pada permukaan MHC kelas 1-nya. Nah, ketika MHC kelas 1-nya sudah memiliki nih si E6 dan E7-nya, dia akan tertandai sebagai sel epitel yang terinfeksi atau termutasi. Sehingga si sel T sitotoksiknya akan melihat tuh, wah ada sel yang terinfeksi. Dan dia akan menginduksi lisis sel melalui 4 jalur utama. Yang pertama adalah jalur perforin yang mana kalau misalnya perforin itu bisa dilepaskan dan menyentuh si sel targetnya sehingga sel target tersebut terbentuk lubang-lubang. Nah, pada akhirnya karena banyak lubang nih di selnya, sel tersebut akan bocor dan pada akhirnya akan lisis. Lalu jalur yang kedua adalah melalui ekskresi interferon gamma melalui badai sitokin dan ekskresi tumor necrosis factor alpha dengan metode yang sama juga. Yang terakhir adalah interaksi FAS dan FASL, yang mana FAS adalah protein transmembran tipe 1 atau disebut juga sebagai CD95, sedangkan FASL adalah protein transmembran tipe 2 atau disebut juga sebagai CD95L. Nah, kenapa sih interaksi antar keduanya ini bisa menghasilkan lisis sel? Nah, jadi ketika FAS dan FASL ini berinteraksi, dia akan membentuk kompleks yang dapat mengaktifasi molekul sinyal intraseluler. Khususnya namanya itu caspase. Si caspase ini adalah protease yang bisa mendegradasi protein seluler dan DNA, sehingga pada akhirnya sel akan mengalami apoptosis akibat interaksi keduanya ini.
Sel yang termutasi akibat HPV akan mengekspresikan beberapa onkoprotein secara konstitutif. Dua onkoprotein yang paling utama dan paling banyak diekspresikan adalah onkoprotein E6 dan onkoprotein E7. Apa nih efek dari keduanya? Jadi untuk onkoprotein E6 itu, dia itu fungsinya mendegradasi protein supresor tumor alami di tubuh kita yang kita sebut sebagai P53. Sedangkan untuk onkoprotein E7 itu dapat menginaktivasi protein RB atau retinoblastoma yang fungsinya juga merupakan protein supresor tumor melalui jalur faktor transkripsi E2F sehingga dia mencegah sintesis DNA dari sel kanker. Oleh karena itu, ketika sel T mengeliminasi E6 dan E7 ini, efek terapeutik yang kita dapatkan adalah pemulihan jalur supresor tumor alami tubuh dengan menurunkan laju dan perkembangan displasia HPV dan juga HSIL. Saat ini, belum ada produk vaksin DNA yang resmi dipasarkan. Akan tetapi, Inovio, suatu perusahaan farmasi yang berhasil melakukan uji klinik pada fase 2B dan menunjukkan pembentukan respon imun seluler yang ditandai dengan regresi lesi displastik dan juga eliminasi HPV tipe 16 atau 18. Saat ini, Inovio sedang melakukan uji klinik fase 3. Adapun hal menarik yang berikutnya, perusahaan yang sama, Inovio, sedang mengembangkan Inno3106, suatu imunoterapi berbasis DNA juga yang digunakan untuk HPV tipe 6. Pengembangan desain dan evaluasinya didasarkan pada platform yang sama dengan VGX 3100. Hal menarik lainnya terkait vaksin VGX 3100 adalah pemilihan gen E6 dan E7. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa E6 dan E7 merupakan gen yang berperan besar dalam pembentukan lesi ataupun kanker, yang mana jika diberikan dalam bentuk vaksin justru dapat memberikan efek berbahaya. Padahal HPV 16 ataupun HPV 18 memiliki gen-gen lain yang berpotensi sebagai target dari vaksin ini. Alasan dibalik pemilihan gen E6 dan E7 adalah karena gen E1, E2, E4, dan E5 akan berhenti diekspresikan setelah diintegrasi. Sedangkan gen L1 dan L2 hanya tinggi pada fase replikasi virus yang lebih efektif untuk profilaksis. Selain itu, gen E6 dan E7 juga dapat direpresentasikan oleh MHC kelas 1 sehingga pengenalannya oleh sel T sitotoksik menjadi lebih tinggi dan kemungkinan untuk menstimulasi respons sel T juga menjadi lebih tinggi. Hal menarik ketiga dari vaksin VGX 3100 adalah vaksin ini merupakan vaksin DNA yang paling pertama untuk HPV yang sampai pada tahap uji klinis. Jadi, vaksin VGX 3100 ini bukan merupakan vaksin pencegahan, melainkan vaksin terapeutik yang ditujukan untuk pengobatan. Vaksin DNA ini juga merupakan vaksin DNA yang paling pertama yang menunjukkan adanya efikasi pada HPV di tahap uji klinis. Berikut ini adalah kumpulan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada pertanyaan, silakan kontak kami. Sekian dan terima kasih.